sulit, Betul. kita juga mengeluh. Betul. Justru kita harus mencari peluang di setiap kesulitan tuh pasti ada jalan, ada Apa sih peluang gitu. kebutuhan tuh? Kalau sebagai perempuan itu kan, apalagi ibu ya, kita itu kan harus pinter-pinter membagi dan menjatah-jatahkan keuangan nih, ngatur keuangan ya Bu. Nah memang kali ini saya ditemenin sama Ibu Warneri Putri. Warneri. Oh, Warneri Putri, Kabid Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang. Yang juga anaknya Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya, yang tadi kita omongin nih kan ibu rumah tangga dong ya, Bu? Iya. Teh, panggilnya teteh atau ibu enaknya? Enaknya sih Dek sebenarnya. Biar gak kelihatan Kalau dia tua. aku yang tua. Kalau dia nanti aku yang kelihatan tua. Tadi kan dia di luar kan Dek. Nggak, ibu apa teteh aja deh. Teteh aja ya, Teteh aja. biar ibu kan kayaknya Ibu juga kan tua, kalau saya kan nggak Kalau terlalu teteh tua kan ya, enggak masih ya, muda. kayak seumuran gitu. Seumuran. Kayak mungkin saya juga udah tua sih sebenarnya. Jadi Teh Warneri. Iya. Atau Pak ada Panggilannya Neri. Neri. Teh Neri ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, betul. Dari berapa anak? Saya memiliki anak 3 orang ya. 3 anak. Mm, Suaminya 3 satu. anak. Satu, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah enggak. Pengen nambah enggak? Aduh jangan. Insya Allah sampai kakek nenek gitu. Kakek nenek, amin. Nah, Teh Neri ini adalah seorang ibu rumah tangga yang juga pengusaha. Tapi beliau ini juga ASN juga kan, Ya, karena di bagian Kabid Penetapan dan Penagihan Bapenda. Luar biasa banget ini sepak terjangnya gitu. Seorang ibu pegawai negeri juga pengusaha juga gitu. Ini emang lifestyle-nya tinggi banget atau mau buat tabungan? Gimana sih Teh? Jadi gini ya, kalau bukan masalah lifestyle atau bukan masalah yang lain-lain gitu ya, tetapi di sini kami kan kebetulan bapak saya gitu ya, bapak saya mengajarkan kami anak-anaknya itu untuk selalu berusaha dan mengejar cita-cita gitu. Dan kebetulan kami dari 5 bersaudara ini semuanya memiliki tidak hanya satu pekerjaan. Kami 5 bersaudara ini misalnya ada adik saya yang kedua, dia itu selain bekerja dari segi berjualan makanan gitu, makanan kuliner juga, tetapi juga dia punya usaha jok mobil gitu, renovasi jok. Memang gitu. ada usaha sampingan. Ada usaha sampingan. Ada main bisnis dan ada sampingan. Kemudian yang kedua juga sama catering dan kemudian ada cake juga. Yang keempat adik saya yang keempat gitu. Dia itu dokter, kebetulan kalau dokter mah nggak bisa punya sampingan ya, nggak ada sampingan karena dia juga baru lulus spesialisasi. Nggak buka klinik-klinik gitu mungkin. Nah itu juga sedang diarahkan sama bapak saya kan. Itu juga usaha. Untuk membuka klinik spesialis jantung. Dan yang kelima kebetulan ASN dan memiliki usaha juga. Yang kelima itu yang bungsu. Nah yang bungsu ASN, kemudian memiliki usaha namanya kafe. Di situ kafe ada jualan makanan ringan dan kopi. Nah gitu. Sebenarnya adik-adik saya dulu nih yang memiliki usaha gitu. Saya sih sebenarnya baru-baru ini memiliki Kata ini usaha. Anak pertama. Jadi bapak saya tuh selalu menanamkan ke kami untuk tidak puas dari satu pendapatan saja. Gitu. Jadi memang harus jadi wanita yang struggle. Ya, anak-anaknya tuh harus bisa memiliki pendapatan dari banyak pendapatan gitu, supaya bisa menggali potensi diri. Apa aja yang bisa kamu lakukan gitu. Nah, kebetulan saya kan meskipun ASN waktu itu memang sebenarnya niat untuk bekerja memiliki usaha itu udah dari jauh-jauh hari ya, udah lama gitu. Cuman karena waktu segala macem kan belum terlaksana lah gitu. Sibuk juga kan ya, sibuk karena kan gitu. Pada waktu itu ada WFH nih gitu, WFH kata saya. Oh, berarti ini usahanya juga memang dimulai pas WFH gitu. Pas WFH udah gitu, saya ini tidak seperti kehilangan pekerjaan gitu, karena kan kebanyakan di rumah kan gitu.
ngapain ya kata saya, energi saya banyak kata saya, kok nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya nguprak di dapur kan, nguprak di dapur segala macam saya kerjain tuh, bikin Emang ini. hobi masak juga? Saya tuh hobi masak gitu. Hobi masak. Bikin ini, bikin itu, bikin segala macem lah. Terus saya kasihin ke anak-anak kan. Udah kayak gitu kan, saya sibuk tuh di dapur mau bikin apa ya. Akhirnya pada satu waktu saya bikin pempek kan. Oh ya. Memang udah lama bisa bikin pempek? Enggak. Atau ada turunan Palembang? Enggak. Enggak ada. Enggak ada juga. Saya asli Serang. Oh. Asli Serang gitu. Kemudian saya bikin pempek tuh. Alhamdulillah berhasil gitu kan. Berhasil gitu. Berhasil nih kata saya bilang. Saya kasih ke keluarga saya. Enak Mom kata anak-anak saya, suami saya. Akhirnya terus tuh bikin saya kasih ke saudara gitu kan. Mereka juga ternyata menyukai, Bagus, suka, responnya. responnya bagus kan. Akhirnya wah kenapa nggak saya jual nih gitu. Akhirnya saya coba jual ke teman-teman deket dulu gitu kan, ke teman-teman deket gitu. Mereka ternyata suka gitu. Nah pas itu aduh kenapa nggak saya karena memang dari awalnya dulu tuh sebelum saya bekerja ya 2000, saya kan bekerja tuh 2010. Sebelumnya tuh saya udah sering usaha gitu. Jualan-jualan tuh udah biasa buat saya gitu kan. Cuman waktu itu tiba-tiba saya bekerja, akhirnya saya berhenti jualan-jualannya gitu kan. Saya pengen usaha deh, ketika pengen buka kedai gitu kan. Kebetulan ada tempat kan di rumah atau bukan ada di Ciracas gitu. Nyewa, enggak punya sendiri. Oh, punya sendiri gitu. Yang tidak dipakai lah, gudang gitu, gudang tidak dipakai. Terus saya bilang sama bapak saya izin gitu kan, Pak, teteh mau direnov ya gitu, mau usaha. Tempat nongkrong. Kebetulan itu tempat memang punya adik saya juga, udah dikasihin sama bapak saya tuh ke adik saya kan gitu. Okay. Ya udah bilang dulu sama Lucky karena Lucky itu adik saya yang terakhir tuh, yang bungsu yang punya kafe. Yang dokter? Bukan, yang kafe, yang punya kafe yang PNS. Oh, yang PNS. PNS di provinsi dia punya kafe juga kan. Ya udah bilang dulu sama Lucky, itu kan tempatnya Lucky. Cuman ada 2 rumah gitu di situ, ada 2 di dalam satu itu tuh ada 2 rumah gitu. Nah, adik saya tuh udah menempati tempat yang tempat satunya kosong gitu kan. Kita teteh mau pinjem ya itunya tempatnya mau direnov sama teteh buat jualan kata saya. Ya udah sok aja katanya gitu. Akhirnya saya renov tuh. Nah, kemudian kan sebenarnya saya itu jualannya tidak hanya pempek. Banyak sebenarnya menu, dan selama ini kan saya sudah juga berjualan secara online gitu. Di online saya jualan itu ada asam-asam iga gitu, ada gulai iga, ada daging gepuk gitu. Ada ayam woku gitu. Nah, itu macam-macam menu sebenarnya banyak gitu. Emang itu bisa masaknya dari dulu? Saya tuh dari dulu suka masak gitu. Suka masak, dan sebenarnya ibu yang ngajarin atau gimana ya? Dulu itu saya suka ikutan, kalau mamah di rumah tuh kan suka masak tuh sama pembantu segala. Saya tuh suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan di dapur, ikut masak gitu. Saya perhatikan bumbunya, mereka bikin apa aja gitu. Nah, dari situ saya semakin besar gitu suka di dapur gitu. Paham resep-resepnya karena memang awalnya ngikutin suka ikut-ikutan mama masak kayak gitu. Dan kemudian akhirnya jadi punya. Tapi katanya yang saya dengar memang masakannya beda dari masakan. Iya, jadi ada ceritanya. Namanya gulai bukan namanya asam-asam iga. Asam-asam iga ini resepnya ditemukan nggak sengaja. Ya gitu. Kalau saya searching di Google asam-asam iga itu bentuknya nggak seperti yang saya buat gitu. Asam-asam iga tuh bening, pakai tomat dan segala macam kan. Kalau saya asam-asam iganya itu berempah. Jadi wangi rempahnya itu, makanya yang banyak kan testimoni rempahnya terasa karena memang saya tuh lebih memiliki rempah gitu. Maaf, ini Instagramnya apa sih? Namanya Kedai Parete. Parete. Jadi nggak bening, dia tuh bisa lebih karena pakai kecap jadi kayak semur tapi nggak kayak semur gitu. Dia lebih nggak kental juga gitu, sedang lah berkuah gitu dan berempah. Asam, pedas, manis, nano gitu. Gitu. Itu yang paling banyak disukai sih dari pelanggan gitu. Udah punya usaha secara kan tadinya online ya?
Dari lewat online aja pesanan, ada minimal pesanan nggak? Saya sekarang ini kita kan masih minimum order ya, minimum order. Karena saat ini kan karena susah untuk mendapatkan pegawai, lagi Covid ini kan kita harus pilih-pilih nih. Iya, betul. Pilih-pilih pegawai gitu. Betul. Nah, sekarang ini pegawai saya yang bantu saya di rumah itu hanya 2 orang gitu. Jadi untuk saat ini karena kedainya juga belum buka, sebenarnya udah ada sih yang melamar bekerja di kedai saya, tapi belum dibuka gitu. Jadi masih dalam tahap renovasi, sudah 90% lah akan bukanya. Nah, untuk saat ini karena masih online, saya batasi per hari itu untuk satu menu itu 4 kilo. Kayak misalnya gulai iga 4 kilo, asam-asam iga 4 kilo. Karena memang yang kepegang cuma mungkin 4 kilo aja. Ya, 4 kilo aja dulu. Kan harus ya, karena waktu belum menyelesaikan waktu. Masuk kerja jam berapa sih Teh? Jam 7:30. 7:30. Pulang jam? Pulang jam 4. Pulang jam 4 itu juga belum ngurusin anak-anak, ngurusin suami, masak segala macam, dan harus harus langsung order. Itu pesanan gitu. Nah, kalau boleh tahu berapa rata-rata order? Omset lah ya, kira-kira kita ngomongin omset. Kalau omset itu kan saya jualnya kan per kilo. Per kilo itu masih dibilang murah kalau untuk asam-asam iga dan gula iga, karena saya 1 kilonya itu 180.000. 180.000 aja kalau misalnya dikali 8 kilo, dikurangi modal iganya kan gitu. Terus kan ayam woku juga ya, sehari itu sekitar, kalau terus ada ya, terus ada itu sehari ya bisa 700.000 lah. 700.000 sehari. Itu kan udah di minimal lah, di minimal ya, dengan segala pengeluaran buat bumbunya dan enggak, kalau itu udah bersih. Oh, bersih gitu. Kan 48 itu kan kalau misalnya 1.180 dikali 8 kan udah dipotong itu kan. Udah dipotong dengan modal gitu. Berarti jadi bersihnya itu per hari itu misalnya 100.000 lah 1 kilo gitu. 1 kilo 100.000 misalnya. Berarti bisa dapat sampai 700 ribuan, iya, insya Allah. Kalau terus sama nih ya, rata-rata aja diambilnya. Tapi memang untuk ada perbedaan nggak dari kemarin waktu pas pandemi sampai sekarang udah nih agak new normal kan ya? Ini belum dibuka juga kan ya kadang? Belum. Kemarin itu kan kita PSBB lagi ya. Jadi saya tuh sebenarnya mau buka kedainya tuh tarik mundur gitu mau bukanya. Mau buka nggak jadi. Buka lagi nggak jadi lagi. Kemarin kan udah mulai new normal gitu ya. Sekarang PSBB lagi kan, kemarin Pak Gubernur kan itu terus ada jam waktu buka usaha juga katanya sampai jam 8 udah harus tutup kan. Kemarin adik saya sempat didatangi seperti itu, jam 8 udah harus tutup nih kafenya gitu, jam 8 malam. Itu jadi saya, waduh, mau buka bagaimana nih kata saya. Tapi udah siap ya? Sudah siap. Jadi untuk semua alat, semua kedai itu udah 90% sudah siap. Kokinya memang Teteh sendiri atau? Kokinya saya sendiri, tapi mungkin bahan-bahannya nanti tinggal orang. Ya, gitu. Jadi saya punya pegawai itu saya ajarin apa yang harus disiapkan gitu. Betul. Dia nanti saya tinggal cicipi apa yang kan kurang. Bumbu untuk petakar bumbu itu saya. Misalnya kamu bikin bumbu segini gitu. Memang kalau orang biasa masak kan juga garam, gula itu tergantung siapa yang tesnya ngatur itu ya. yang harus saya coba. Jadi ada orang yang boleh motong-motongin sayurannya, tapi tetap ada orang yang pegang rasanya. Raciknya itu harus saya gitu. Pas di mana bumbunya itu harus saya. Kalau kata saya udah oke, ini. Gitu. Itu kuncinya gitu. Nah, Teh, semandiri ini gitu ya, soal finansial. Emang ini dari kecil atau gimana? Dari kecil itu jadi gini. Dulu bapak saya kan masih anaknya 2 tuh ya. Bapak saya sekolah, terus mama saya mengurus adik saya yang kedua. Pada waktu itu karena bapak saya sekolah di Jakarta dan mama saya di Serang, akhirnya saya dititipkan oleh orang tua saya ke nenek saya nih. Udah kayak gitu, saya tuh mungkin dari kecilnya memang udah nggak bisa diem kali ya gitu. Memang kata bapak saya, orang tua saya juga, si Teteh emang nggak bisa diem katanya. Kelihatan sih, kelihatan lincah gitu kan. Nggak bisa diem katanya. Jadi saya tuh suka merhatiin orang gitu, suka merhatiin orang. Pada waktu itu saya lihat bibi-bibi nih tukang jualan sayur gitu kan. Jualan sayur. Terus tiba-tiba saya ngomong sama Umi itu nenek ya. Jadi saya panggil nenek sama kakek saya tuh Umi dan Abah kan. Umi, Abi itu saya kan. Abi pengen
kayak itu tuh jualan sayur katanya. Oke. Pengen jualan sayur kayak gitu. Kebetulan di belakang kan ada balong, kalau di Kolam. Bandung tuh Nah. kan ada balong kan. Pengen jualan itu tuh genjer sama kangkung katanya gitu. Akhirnya sama Umi tuh disiapin tuh, ya udah kamunya emang bisa. Nah kebetulan ada tante saya juga Bineneng kan. Nanti sama Bineneng ditemenin katanya gitu kan. Akhirnya si Umi tuh almarhum ya nyiapin genjer, kangkung diiketin kan, taruh di tampah gitu, ditampah, terus taruh udah kayak gitu. Akhirnya saya keliling tuh, keliling kampung, keliling kampung. Dan laku itu? Laku, alhamdulillah. Jadi saya sambil genjer, kangkung kan di kepala tuh, genjer, kangkung, pada beli sayuran saya. Nah itu jadi awal dari kecil rasa tuh pengen usaha lah ya. Terus saya juga pernah ada cerita lagi nih. Sebenarnya saya pernah jualan juga bubur kacang. Waktu saya masih umur 25. Baru punya anak 1. 25 tuh saya jualan bubur kacang, kolak ubi, sandwich, puding tuh di alun-alun. Di alun-alun Serang sini. Serang. Jadi Car Free Day. kalau dulu kan tahun 2000 berapa ya? 2004 ya. Belum ada Car Free Day. Belum ada Car Free Day. 2004 itu saya jualan dan belum di mobil. Dulu tuh belum booming tuh jualan di mobil kayak sekarang. Ya. Tapi udah mulai Karena saya kan kuliah di Jakarta. Iya. Kuliah di Jakarta di 2004, 2003, 2004 tuh jualan di mobil tuh udah biasa. Nah, begitu saya pulang ke Serang, saya lulus, saya menikah, pengen jualan deh kayak di Jakarta gitu tuh, jualan di mobil gitu kan. Saya jualan tuh di alun-alun. Bubur kacang, kolak ubi gitu segala macam. Cuman Sabtu Minggu doang. Gitu. Tapi waktu itu Bapak sudah jadi pejabat dong ya? Sudah. Dan nggak malu ya Teh? Nggak. Orang tua saya nggak pernah malu saya jualan bubur kacang di situ. Saya jualan apa? Nggak pernah. Kalau saya pernah sih ada yang itu maksudnya apa-apaan sih? Ada aja yang ngomong kayak gitu tuh. Maksudnya apa-apaan sih? Sekarang saya jualan aja. Masih ada yang ngomong kayak gitu. Iya, pasti gitu ya. Saya juga nanya gini, Teteh ini kan anaknya pejabat, suaminya pengusaha, kerja juga jadi ASN, masih juga buka usaha gitu. Ini banyak gitu. Emang pengen nabung kah? Atau emang cek ya, siapa tahu aja, kita kan nggak tahu Teteh punya mobil yang cicilannya sampai 200 juta misalnya sebulan gitu. Nggak ada. Kali aja. Seneng. Emang seneng. Kesenangan. Jadi ada yang itu Bu, eta nanaonan, maksud bahasa Sunda kan orang di Serang juga. Iya. Bu, nanaonan ngapain tuh anaknya katanya jualan kayak gitu, terusnya sama orang tua saya cuma ketawa. Biarin aja sih katanya gitu. Tapi nggak sama itu. Mah tadi ada yang ngomong gini kata mama saya. Biarin aja sih biar belajar usaha. Iyalah, gitu. Milih usaha di bidang makanan karena memang suka masak juga. Suka masak dan punya suka kepikiran untuk di luar makanan? Saya tuh ada punya usaha lain juga selain makanan sebenarnya, nama tour travel. Tour travel. Kalau tour travel justru udah sekitar 5 tahunan, 6 tahun, udah lebih lama gitu. Saya Cuman pikir semenjak punya COVID, punya hobi lain misalnya menyulam atau apa gitu. hobi menyulam enggak deh. Atau menjahit biasa. Saya tuh tomboy kayaknya, menjahit, tomboy ya? menyulam. Kayaknya menjahit. Oke. Tapi masak juga ya. Masak karena Masak itu apa ya? Lebih gampang karena kayak cemplung gitu dan doang. emang kalau ibu rumah tangga kan harus nyiapin makanan. Iya. Idealnya lah ya, kita nyiapin makanan untuk suami dan anak sendiri. Kalau kue juga nggak bisa saya. Kue juga nggak bisa karena kue itu perlu orang yang cermat gitu. Ngerti nggak? Ngukur bahan-bahannya ini sekilo, ini 2 kilo, segram 2 gram itu nggak ada di saya. Masak itu sebenarnya juga gitu loh Teh, menurut aku sih, kalau menurut aku juga. Ya karena jahe segala macam kan harus diukur juga, kelebihan jahe kayaknya nggak usah diukur deh, ini berapa senti. Takutnya gitu. Nah, dengar juga katanya Teteh ini suka dipanggil ibu nasionalis. Nasionalis? Ya, ibu nasionalis kan. Gimana ceritanya? Bukan ibu nasionalis ceritanya mungkin. Jadi gini, nama saya kan Warneri Putri. Warneri itu warga negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi ada singkatannya gitu. Aku dengernya ibu ini suka dipanggil ibu nasionalis. Ada yang nanya, banyak yang tanya juga. Mungkin. Kok namanya Warneri sih? Kok bisa sih? Bapaknya
nasionalisme sekali emangnya Oke. angkatan katanya gitu. Jadi sebenarnya ada ceritanya gitu. Jadi kakek saya itu kan dulu tentara rakyat. Oke. Nah, beliau itu dulu pejuang kemerdekaan pada tahun 1945 kan, merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian beliau juga mempertahankan Irian Jaya tuh waktu dulu kan. Nah, nama bapak saya Panji Tirtayasa. Tirtayasa. Panji itu kan juga Bendera. bendera. Betul. Tirtayasa itu adalah salah satu kesatuan dari grupnya kakek saya. Oke. Nah, mungkin bapak saya ini ada keturunan jiwa nasionalismenya dari kakek saya tersebut. Oke. Gitu. Dan akhirnya bapak saya juga suka baca-baca buku sejarah segala macam gitu kan. Dan orangnya itu bisaan untuk membuat singkatan-singkatan tuh. Oke, jadi sangat suka nyingkat-nyingkat suka memang. menyingkat. Dan pas punya anak Tete dikasih namanya Warneri. warga negara. Jadi bukan mungkin jiwa nasionalismenya memang dari kakek saya terus turun ke bapak saya, karena bapak saya juga memiliki nama yang nasionalis sekali gitu. Dan akhirnya Sampai ke itu saya. yang bikin Teteh akhirnya dipanggil jadi ibu nasionalis. Nah, Teh, kalau boleh nggak sih kasih tahu gimana tipsnya bisa membagi waktu antara pekerjaan, rumah tangga, dan usaha? Jadi gini, kalau untuk saya sebagai ibu rumah tangga, ASN ya di negara, kemudian punya usaha gitu. Banyak sih teman-teman saya yang bertanya, kok bisa sih kata gitu, gimana ngaturnya, kapan masaknya gitu kan. Ya bisa lah saya bilang, saya kan kerja kan pagi nih, pulang jam 4. Sebelum berangkat saya udah belanja, maksudnya jadi kita tuh ada supplier. Oke. Supplier misalnya belanja apa-apa, daging semua Bahan udah makanan. dikirim kan. Begitu datang pembantu saya kan yang bekerja itu udah siapin semuanya, udah rebus segala macam, bumbu-bumbu segala macam. Saya pulang gitu kan. Udah tinggal saya racik, saya tinggal nyuruh ini, masukin sini, ini gitu, seperti itu. Dan semua menu yang saya produksi itu tidak ada yang sulit. Jadi saya memang menentukan menunya itu yang tidak bikin saya Rumit susah, sendiri rumit ya. gitu enggak. Iya, Jadi iya. yang cuma tinggal cemplung bisa kita tinggalin, bisa main sama anak gitu, sama suami ngobrol segala, masih bisa Facebookan, chattingan segala macam masih bisa gitu. Jadi nggak ada yang sulit. Karena makanan ini juga bukan pastry yang ribet-ribet harus yang panggang ribet, segala enggak. macem ya. Cuman pempek. Tapi pempek juga by order kan, saya bikinnya Sabtu Minggu. Oh, berarti Jadi Senin sampai Jumat pesen. terima pesanan, Sabtu Minggu saya produksi gitu. Ada Jadi minimal ordernya pempek? nggak ada kalau pempek. Nggak ada kalau Nggak ada, karena kan Sabtu Minggu saya bisa full sambil Boleh. terlibat ngoprok di Berapa dapur. sih per package-nya atau ada? Per pack-nya itu ada isi 11 yang lenjer, 11 lenjer. 3 yang isi telur kecil, itu tuh 100.000 saya packing. Kalau satuan itu yang lenjer itu 6.500, kalau yang isi telur itu 11.500. 11.000 yang Yang besar. kecil. Yang kecil. Gitu. Kalau yang besarnya itu 20.000. 20.000 yang telur selam ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya usaha nggak tergantung bisa-bisa kita mengatur waktu dan ya memilih usahanya. Oke. Kalau kitanya memilihnya rumit ya pasti nggak bakal. Iya, nggak bakal pegang juga. Nggak bakal pegang. Jadi saya gimana caranya saya usaha tapi saya bisa mengatur waktu. Oh, bikin ini tidak membutuhkan waktu banyak, tidak rumit. Saya Oke. bisa sambil di dapur terus saya tinggalin, saya bisa main Facebook, main sama anak, ngobrol sama suami itu. Dan anak nggak pernah protes ke anak, suami nggak pernah protes Enggak, juga ya. Merekanya baik-baik aja, maksudnya masih bisa Iya, terhandle gitu. Iya, masih belajar sama. Dan anak juga sekolah di Anak saya yang pertama itu di Mandua di kelas 1 SMA. Kemudian Kelas 1 SMA. Yang kedua itu kelas 1 SMP di Al-Azhar. sekolah-sekolah Yang Islam ketiga. ya. Yang Berarti Sabtu Minggu juga memang libur anak-anak ya. libur. Yang ketiga itu Al-Azhar juga kelas 1 SD. Nah, ini katanya anak-anaknya Teneri ini juga punya bakat bisnis nih. Iya. Jadi anak saya itu kelas 4, kelas 5 itu dia itu yang lain beli slime sama squishy. Anak saya tuh jualan. Jadi saya bingung, anak saya kok dia memang selalu punya uang kan dari kakek nenek gitu kan, dikasih sama bapak saya. Cari Jajan. bahan-bahan, mungkin cari bahan-bahannya di lewat Google atau Enggak, kalau dulu belum ada zaman Google. Kalau bikin
dulu itu anak saya belum bisa internetan, Google segala belum. Jadi masih mungkin saya juga nggak tahu ya. Nanya-nanya. Mungkin Google juga ya. Jadi kok ini anak beli lem gede-gede buat apa, lem Fox, terusnya beli obat-obat kayak gitu, obat-obatan apa gitu dari apotek gitu kan. Terus dia bikin tuh warna-warni. Terus dia jual, dia masukin ke tabung-tabung kecil kan, tabung-tabung kecil. Terus dia jual. Terus saya tanya, "Teh, itu buat apa?" "Ini aku jual," katanya. "Berapa harganya?" 10 ribuan katanya gitu. Oh gitu. Jadi dia tuh jualan itu sudah ada pasarnya. Dia bikin, pasti terjual karena sudah ada pesanan. Jadi nggak ada yang barang tersisa, nggak ada. Nah, begitupun squishy. Jadi squishy dia tuh berarti belanja. bikinnya by order juga. By order sama. Jadi anak kecil aja ngerti gitu. Dia tuh jualan udah ada pasarnya gitu. Dan dia jual berdasarkan pesanan yang ada gitu. Itu nggak pernah saya ajarin, Squishy-nya juga gitu. Dia tanya teman-temannya itu mau squishy model apa. Jadi bahannya nggak ada yang mubazir juga. Nggak ada yang mubazir, nggak ada yang terbuang gitu. Squishy dia tanya, kalau squishy beli tapi berdasarkan tipe yang diinginkan teman-temannya. Teman-temannya mau apa nih? Ada yang pengen pakai pernik-pernik, ada yang pengen pakai bulat-bulat, bubble-bubble, memang ada yang beda ya. Model apa. Terus temennya itu, udah ada Instagram, udah saya ingat. Jadi dalam Instagram itu ada model-model squishy kan. Nanti dia kirim tuh si temennya itu. Nanti nitip nih sama anak saya. Salwa, aku pengen squishy yang kayak gini. Nanti ngajak saya pergi tuh, "Mom, aku mau belanja nih. Pesanan aku ini, teman aku ini." Nah, kita kan sambil jalan-jalan ya. Ya udah kita belanja, belanjaannya dia, pesanan teman-temannya dia jual gitu. Kalau yang kedua kebetulan. Nah, yang kedua juga sama. Bisnis. Saya juga agak-agak bingung nih, kata saya. Pada suatu hari kan gitu. Anak saya itu kan dia suka banget dengan komputer. Dia suka IT gitu, IT komputer science, gitu. Dia pengetahuan umumnya itu kebanyakan dari internet. Kadang-kadang apa yang ini tahu ini tuh dari internet gitu. Yang kita sejarah segala macam, tokoh ini dia tahu dari internet gitu. Nah, pada suatu hari dia itu ngomong sama saya. Dia tuh pintar bahasa Inggris. Padahal saya nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris. Saya nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Saya kan nggak, bahasa Inggrisnya pas-pasan kan. Terus nggak pernah ngelesin dia bahasa Inggris gitu. Waktu itu dia kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 SD. Jago bahasa Inggris karena dia sering nonton YouTube. Zaman 7 tahun yang lalu kan belum banyak YouTube yang Indonesia gitu ya, banyaknya YouTuber luar gitu. Nah, anak saya itu sering nonton itu gitu. Dia bilang gini, "Mom, I have a new business," katanya gitu. Mantap. Saya bilang, "Bisnis apa?" gitu. "Aku jualan game," katanya gitu. "Game apa?" gitu. "Ya, aku download," katanya gitu, "dari internet. Terus aku jual ke teman-teman aku," katanya gitu. "Harganya berapa?" katanya gitu. "Harganya 10.000," katanya gitu. Yang favorite," dia bilang. "Kalau yang favorit itu harganya 15.000," katanya gitu. "Lebih mahal karena itu gamenya lebih favorit dan lebih bagus." Gitu. "Gimana caranya?" "Ya aku download dari internet, masukin ke flash disk, aku kasih install ke teman aku." "Oh gitu," katanya gitu. Jadi bapak saya jadi bilang, "Kok bisa ya itu anak-anak tahu cara usaha?" katanya gitu. Ya mungkin udah keturunan juga kali ya dari anak-anak. Kata saya juga nggak ngerti. Nah, anak-anak tahu cara mencari uang gitu, mencari uang dalam arti positif kan gitu. Kalau kita sih memang mendukung aja gitu anak-anak. Karena sebenarnya pada dasarnya bukan anak-anak yang si Teteh juga kan emang dari kecil bukan anak yang kekurangan uang kan ya sebenarnya. Ya, enggak. Justru emang dengan ada uang itu mereka jadikan modal usaha gitu. Bukan untuk
boros, foya-foya, belanja enggak. Alhamdulillahnya enggak Ya, seperti kalau itu. dari keluarga-keluarga yang memang kekurangan secara finansial, mungkin kita wajar ya, maksudnya bagaimana anak-anak berpikir atau orang tua berpikir itu gimana caranya bisa. Tapi kan ini dari kecil gitu, si Teteh aja kan memang orang tuanya pejabat. Dan kemudian anak-anaknya Teteh juga kan memang orang tuanya punya usaha dan kecukupan. Jadi memang ini mental sih, ngomong Iya. mental saya pikir. Terus saya juga mengajarkan tidak semua itu harus saya kasih gitu. Pengen apa yang mereka pengen. Apa yang mau. Nah, saya ngomong kasih. mental bisnis ini sih Teh, di masa pandemi ini kan memang bisnis semua orang di Indonesia mengalami bisnis ini down gitu pada masa pandemi. Ini ngomong mental Teh gimana sih mentalnya untuk Jadi menghadapi? gini ya, kalau untuk yang namanya pada saat ini kan memang secara global semua terdampak. Betul. Jangankan yang kecil, usaha yang besar pun Ya. istilahnya jatuh gitu kan. Tapi saya di sini melihat suatu peluang di mana untuk yang makanan-makanan online itu justru menjamur. Oke. Iya kan? Iya. Justru di sini sekarang itu banyak di Instagram jualan makanan secara online, by order, by request, pre-order segala macam. Nah, saya melihat dari situ gitu. Oh, saya juga pengen kayak gini nih. Cara pemasarannya seperti ini nih gitu. Dan bagaimana caranya yang saya produksi tidak terbuang sia-sia gitu. Ya, dengan cara pre-order, delivery service gitu kan, Jadi dengan online. kondisi-kondisi begini justru ada peluang-peluang baru yang usaha-usaha baru. Iya, justru ada kreativitas. Jadi kita itu jangan mentang-mentang dalam zaman sulit, Betul. kita juga mengeluh. Betul. Justru kita harus mencari peluang di setiap kesulitan tuh pasti ada jalan, ada Apa sih peluang gitu. kebutuhan-kebutuhan yang lagi dalam kondisi kayak gini tuh apa itu yang bisa itu yang harus kita lihat gitu. Oke. Oh ini ada kesempatan ini nih. Oh ini lagi pasarnya ini nih gitu, seperti itu. orang gitu. rata-rata diem di rumah pengennya ngemil, mungkin gak ada yang Diem gitu. gak bisa masak, bikin pempek Nah, misalnya. Kan sekarang ibu-ibu itu ada banyak yang khawatir atau takut ke pasar kan. Oke. Nah, mereka tuh maunya order makanan. Kalau saya justru ordernya bahan makanan. Oke. Saya buat makanan, saya jual ke ibu-ibu yang nggak mau masak, nggak mau ke pasar gitu. Jadi itu yang pulang-pulang kayak gitu. Nah Teh, kalau untuk pesan-pesan buat milenial nih, ini mungkin ini juga aku mau tanya soal pesan Bapak ke Teteh ini untuk tanggapannya di usahanya atau pekerjaannya. Pernah nggak sih ada Bapak omongan, kamu kalau usaha jangan sampai ninggalin keluarga misalnya, atau ada nggak sih pesan-pesan kayak gitu atau? Kalau Bapak ya pesan-pesannya lakukan yang positif, lakukan yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kamu gitu. Menggali semua potensi yang ada di diri kamu gitu. Selama kamu bisa lakukan, tapi kamu harus tahu gitu mana batasan-batasan yang sekiranya baik dan bisa kamu bagi waktunya antara keluarga dan usaha kamu gitu. Dan selama ini kan alhamdulillah saya bisa membagi waktu dan istilahnya mengikuti nasihat-nasihat orang tua. Kalau misalnya saya bekerjanya misalnya di luar atau jauh segala macam, karena memang dari dulu bapak saya ke perempuan khususnya ya. Kalau perempuan itu lebih enaknya usahanya anak perempuan nih, usahanya yang bisa sambil bekerja sambil mengurus rumah tangga. Nah itu makanya sampai sekarang itu yang saya pegang gitu. Oh iya, saya usaha begini ini tapi saya bisa masih ngurus anak gitu seperti. Nah kalau pesan Teteh buat milenial, sambil ya untuk milenial ya, lakukan, berpikir kreatif, lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan takut berarti ya? Jangan takut. Kalau misalnya ingin berbisnis, lakukan yang dikuasai, yang bisa gitu. kalau rugi gak usah dipikirin. Bukan. Jadi bagaimana caranya? Jangan takut gagal. Jangan takut mungkin, gagal. ya? Bukan bagaimana caranya berusaha dengan modal sedikit mempunyai keuntungan. Oke. Gitu. Ya, kenapa? Misalnya harus sesuai dengan kita kemampuan. Misalnya ke hobi juga. Hobinya, hobi. masak. Misalnya kayak saya nih hobi. Masak kan sebenarnya nggak terlalu banyak modal ya. Kita misalnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo daging gitu.
Nah, keahlian juga misalnya. Berarti bukan jangan takut gagal, karena kita harus ngukur juga kira-kira mengukur akan dong. gagal atau enggak. Oke. Jadi sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan yang kita bisa. Oke. Yang kalau misalnya hobi itu kan kita mau capek, mau susah, karena hobi aja. kita akan senang. Oh iya betul. Terus kalau misalnya sesuai dengan keahlian kita misalnya mau buka kuliner, tapi kita nggak bisa masak, percuma. Oke. Gitu, maksudnya sesuai dengan yang kita bisa, sesuai dengan yang hobi kita. Jangan bertentangan. Kalau dengan milenial ini kan, kalau milenial kan dengan keterbatasan modal, mungkin teh gimana? Saya aja modalnya nggak gede loh. Oke. Saya maksudnya modal nggak gede. Berarti memang Nih gini tidak loh, usaha ya. 1 kilo daging misalnya ya, itu cuman 110, ya kan? 110 itu saya kumpulin nih, misalnya satu hari itu 4 kilo. 4 kilo itu misalnya saya jual 180. Udah ada untung per kilogram. Oke. Langsung dibayar kan? Iya. Saya putarkan lagi untuk besoknya. Oke. Itu jadi usaha itu jangan terlalu berpikir ke modal yang besar dulu. Apalagi zaman sekarang Mulain aja deh mending. mulai aja. Yang modal itu nomor 2 sebenarnya. Yang paling penting itu kemauan dan usaha. Kalau kita ada modal tapi nggak ada kemauan, nggak ada usaha ya juga Dan percuma. untungnya juga kalau bisa dipakai buat muterin usahanya lagi, Diputer. jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Nih, saya nggak punya apa-apa tadinya, maksudnya nggak punya. Saya punya alat itu tuh harus hasil dari putaran jualan online Saya punya mesin bakso. Saya punya mixer. Itu tuh hasil vakum. Itu hasil jualan. Dan modalnya nggak besar sebenarnya kalau Berarti untuk usaha Teteh juga kuliner. udah mengukur gimana caranya biar dari usaha bisa punya alat-alat baru Iya. lah ya. Terus kita harus bisa menghitung gitu, keluar hari ini modalnya segini, untungnya segini tuh tercatat gitu. Kalau saya kan biasa mencatat ya. Jadi keluar masuk uang itu saya catat. Tapi khusus modal ini, nanti saya misalnya 1 minggu ini menghasilkan berapa, dengan modal berapa, keuntungannya berapa kan gitu. Nanti saya beli mesin apa. Kan modal keuntungan saya habis, tapi saya punya investasi mesin kan. Betul. Nah, itu jadi saya putar terus. Jadi Oke. bukan dari hasil gaji saya, bukan dari uang yang saya punya, bukan dari usaha itu juga. Dan harus punya semangat ya sebagai anak muda. Iya, semangat, jangan mengeluh. Dimanapun ada kesulitan, pasti ada peluang. Semua tuh pasti ada peluangnya gitu. Kreatif aja, berpikir kreatif itu yang dibutuhkan untuk anak muda itu gitu. Kreativitas. Warneri Putri. Terima kasih. Sama-sama.